Yesus. Yesus itulah pembawa kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan ini adalah kerinduan setiap orang. Semua orang rindu untuk hidup dalam kelimpahan. Yang sepakat katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan berlimpah dalam berkat-berkat jasmani maupun rohani. Ini kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Bisakah iblis memberkati orang jadi kaya? Bisa. Bisa. Banyakkah orang yang mendapatkan itu? Banyak. Tapi ingat, gak semudah itu. Ada mahar, ada tumbal yang akan kamu korbankan untuk sesuatu yang dapat dari iblis. Perhatikanlah orang-orang yang bersekutu dengan iblis untuk jadi kaya, untuk jadi bisa laris usahanya, untuk bisa dia sukses. Sekilas mata kita cemburu mungkin melihatnya. Tapi lihat semakin dalam engkau mengetahuinya, pasti ada tumbal di antara keluarganya. Pasti ada tumbal di antara anak-anaknya. Karena iblis itu tidak ada iblis yang baik. Semua iblis itu namanya jahat dan tidak ada yang gratis. Hanya dalam Yesus kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat keselamatan yang gratis, anugerah Tuhan yang luar biasa kita terima di dalam Yesus Kristus dan hidup yang berkelimpahan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka, supaya saya, supaya saudara, kita sekalian mempunyai hidup. Tanpa Yesus, manusia itu sebenarnya mati rohnya. Tapi oleh Yesus kita hidup di dalam Dia. Haleluya. Kita menikmati persekutuan dengan Dia. Ayat ini berkata supaya mereka hidup dan mempunyainya. Hidup yang kita punya itu hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Saya ulangi kembali kalimat bagian B itu, dikatakan mereka mempunyai hidup. Hidup yang mana ini? Hidup yang berkelimpahan. Termasuk apa? Yang pertama, berkelimpahan dalam pengampunan dan dalam kasih. Haleluya. Mazmur pasal 86 ayat 5 berkata, kita lihat yang pertama tentang berkelimpahan dalam pengampunan dan dalam kasih. Bahwa Tuhan itu berkelimpahan pengampunannya, berkelimpahan kasihnya. Mazmur pasal 86 ayat 5 berkata,
Sebab Engkau ya Tuhan, sebab Engkau ya Tuhan baik. Tuhan itu baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi orang yang berseru kepadanya. Katakan amin. Engkau ya Tuhan baik. Tuhan itu baik dan Dia suka mengampuni. Berapa dosa kita setiap hari? Kalaulah satu aja kita punya dosa satu hari, hitung setahun 365 dosamu, dosaku tiap hari. Satu aja. Kalau dua, kalau tiga, kalau empat, kalau lima, kalau 10, bagikanlah, kalikanlah itu. Berapa dosamu setahun? Marah saja kita udah berdosa. Simpan geram di hati udah dosa. Lihat yang tidak bagus itu udah dosa. Ngomongin orang aja udah dosa. Dengari dengan kuping bisik-bisik kelemahan orang juga udah dosa. Jadi berapa sehari? Satu aja bikin. 365 hari setahun dosa kita, Ibu Bapak. Tapi kata Alkitab, ketika kita minta ampun berseru kepada Tuhan, minta ampun Tuhan, ampunilah dosaku. Apa yang dicatat oleh Alkitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Bagaimana pengampunan Tuhan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita. Mau dosa 1, dosa 2, dosa 5, dosa 10, dosa 20. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Ini tadi berkat yang pertama. Berkat pengampunan dan berkat kesetiaan. Maka Ia adalah setia dan adil. Saya baca kepada kita, perhatikan ayat ini. Dan supaya lanjut umurmu. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Katakan amin. Lanjut umur berarti Tuhan jamin kesehatan. Bicara tentang susu dan madu, itu adalah bicara makanan, kebutuhan jasmani. Jadi Tuhan limpahkan kepada kita kesehatan. Pemazmur juga berkata di dalam Mazmur pasal 92 ayat 14 sampai 15, bagaimana mereka yang tinggal dan hidup dalam Tuhan itu dijamin. Apa jaminannya? Ayat ini berkata Mazmur 92 ayat 14-15, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Engkau dan saya sedang tertanam di bait Tuhan hari ini, beribadah di sini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Katakan amin. Katakan amin. Ini berkat yang berkelimpahan dari Yesus. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Siapa itu? Kita ini. Sedang ada ditanam di bait Tuhan beribadah. Kita tumbuh di sini bersama. Haleluya. Di sini kita ditanam, di sini kita bertumbuh, di sini kita berbuah. Apa buahnya? Termasuk terlibat melayani Tuhan. Dia jadi apa? Jadi apa dia? Dia berbuah terus, hidupnya berbuah. Orang-orang yang ditanam bertumbuh di dalam rumah Tuhan ini
semua kita di sini harus berbuah. Katakan amin. Jadi jemaat itu harus terlibat melayani. Ada buahnya, ada nampak hasilnya. Dan orang yang ditanam, tumbuh, berbuah, kata Alkitab, mereka dijamin. Sampai masa tua pun, mereka sehat, gemuk, dan segar. Katakan amin. Tentu ini juga tidak kalah penting, berkelimpahan dalam pengharapan dan jaminan hidup kekal. Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 13. Ayat ini berkata, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam ikut Tuhan ini, pengharapan kita, finishnya satu kali kelak kita semua masuk surga. Amin. Ada masuk neraka mau di sini? Gak ada. Ada mau masuk jurang? Gak ada. Semua mau masuk surga. Haleluya. Itu finishnya. Klimaksnya nanti pengharapan kita itu, kita semua memperoleh hidup yang kekal. Itu diberikan oleh Yesus. Gak dapatkan di tempat lain. Gak akan ketemu. Karena dia berkata, akulah jalan menuju rumah Bapa, menuju Allah kita di surga. Barang siapa percaya, akulah jalan, kata Yesus. Gak ada jalan lain. Untuk masuk surga gak ada jalan lain. Inilah pengharapan kita. Yesuslah yang membawa itu. Yesuslah yang disebut jembatannya, salibnya. Salib itu menjadi jalan kita. Percaya kepada salib, maka pengharapan yang kau peroleh hidup yang kekal. Itulah pengharapan kita. Satu ayat penutup berkata, bagaimana pengharapan itu digambarkan seperti sau yang kuat. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kenapa disebut tabir? Kalau kita belajar tabernakel, kemah sembahyang, ada halaman, ada pintu, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Apa yang menutupnya? Tabir, tirai. Tirai. Jadi tidak sembarangan orang pergi ke ruang maha kudus. Cukup dia di ruang kudus. Yang boleh ke sana adalah imam besar sekali setahun. Kalau dia kudus. Kalau dia tidak kudus, dia akan mati di dalam itu. Kalau dia mati, maka orang akan menarik mayatnya dari dalam. Gak boleh pergi orang mengangkat mayat dari situ, akan mati juga orang itu. Sebabnya bagaimana caranya membuktikan dia itu layak kudus atau tidak? Ketika imam besar masuk di situ, sebelum dia pergi ke sana, sudah harus diikat dulu kakinya satu dengan tali. Dan ada di bawah baju jubahnya itu seperti giring-giring kecil. Dan ketika dia melayani di ruang maha kudus itu, dia akan jalan ke sini, jalan ke sana, jalan ke situ, jalan ke sini. Dan itu akan berbunyi giring-giringnya, membuktikan dia masih hidup. Kalau tidak kedengaran lagi giring-giringnya, nggak mati, bi. Tariklah dia dari sana. Itu membuktikan, karena tidak boleh orang lihat ke dalam. Kalau orang lihat mengambil mayatnya, orang itu pun akan mati. Karena itu ruang maha kudus yang ditutup oleh tabir. Tapi oleh korban Yesus di kayu salib, tirai tabir itu dibelah. Artinya kita semua bebas, bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, bisa berhadapan langsung dengan Tuhan, bisa melayani langsung dengan Tuhan. Siapa yang buat ini? Berkat yang berlimpah dari Yesus Kristus. Haleluya.
bisa ditangkap. Kalau bukan karena berkat berkelimpahan dari Yesus, tidak akan kita temukan itu. Tidak akan dapatkan pengharapan itu. Tidak akan kita peroleh kehidupan yang kekal. Itulah yang diberi Yesus. Dia datang ke dunia ini. Berkelimpahan kita dalam pengampunan. Dia ampuni dosa kita. Karena dia baik. Dia suka mengampuni. Dia memberkati kita. Dia jamin kesehatan kita. Ketika kita sakit, dia berikan kita kelimpahan kesehatan. Dan kita diberikan makanan. Susu dan madu membuat kita kenyang dan sehat. Dan dia juga berikan hidup berlimpah dalam pengharapan hidup kekal. Oleh korbannya di kayu salib, tabir itu, dibukanya tirai itu. Sehingga kita semua berlayak melihat ruang maha kudus yang berbicara tentang sorga. Haleluya, haleluya. Ruang maha kudus yang berbicara tentang sorga. Siapa yang bisa melayakkan itu? Yesus. Itulah berkat yang berkelimpahan yang kita terima sampai hari ini. Namun kita harus berperang selalu karena iblis berusaha menjatuhkan kita. Dialah digambarkan pencuri, tetapi kita bisa kalahkan oleh kuasa dari Yesus, pertolongan Roh Kudus. Kita mampu berjalan. Mari kita semua menikmati anugerah itu dan buka hatimu hari ini kepada Yesus, minta berkat itu berlimpah. Kalau orang lain diberkatinya, kamu pun, saya pun hari ini akan diberkatinya. Tuhan memberkati kita semua.